Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, bahkan di sana secara terang-terangan Iqbal ini mengatakan bahwa warung Steak and Shake itu adalah sebagai tempat Yusuf Mansur mencuci uang. Ya, gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari, tahu nggak? Jadi malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 5-10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Masih tentang Yusuf Mansur, atau yang mungkin teman-teman tidak terlalu mengenal, Jam'an Nur Khatim Mansur. Jadi nama Yusuf Mansur ini ada dua. Berdasarkan penemuan-penemuan, karena kasus-kasus ini sudah terlalu banyak teman-teman, kemudian kami mengetahui ternyata Yusuf Mansur ini punya nama lain, yaitu Jam'an Nur Khatim Mansur. Tapi mungkin teman-teman atau orang-orang ini lebih mengenalnya Jam'an Nur Khatim Mansur. Bicara Yusuf Mansur, tidak terlepas dari berbagai kasus yang menyeret namanya. Batubara, Moyafidi, Hotel City, Paitren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, bahkan perumahan bodong, kasus perumahan bodong Kaisal Mansur, kami duga kuat, juga menyeret nama Yusuf Mansur. Karena ketika disebut nama Arab atau Bapak Amanah, itu juga ada nama Yusuf Mansur di sana. Berbagai cerita-cerita dari para korban hasil wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zain Mustafa, juga Mas Aji, pemilik dari akun YouTube Jia TV. Kami menemukan bahwa nama Yusuf Mansur sering disebut. Misalnya saja, ketika para korban dari perumahan Kaisal Mansur ini hendak memviralkan kasus ini, tiba-tiba Yusuf Mansur muncul, lalu kemudian mengatakan tidak usah diviralkan, nanti saya yang ganti rugi. Kan ini satu keanehan. Tapi untuk konten kali ini saya tidak akan fokus di sana. Saya akan fokus ke warung Steak and Shake. Baik, berbicara warung Steak and Shake, tidak terlepas dari pernyataan Yusuf Mansur di TV One bahwa dia bergabung di warung Steak and Shake di tahun 2010. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, berbicara warung Steak and Shake juga tidak terlepas dari wawancara Pak Darso Arif dengan Bapak Iqbal, atau yang beliau mau dipanggil namanya Iqbal, yang mana dulu sempat viral Iqbal Ninja. Iqbal ini adalah orang yang pertama kali menyebut hubungan Yusuf Mansur dengan Jody Brotoseno dan warung Steak and Shake. Bahkan di sana secara terang-terangan Iqbal ini mengatakan bahwa warung Steak and Shake itu adalah sebagai tempat Yusuf Mansur mencuci uang. Apakah betul demikian? Wallahu alam, hanya Bapak Iqbal, Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno yang tahu. Ya, gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari, tahu nggak? Jadi malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu, dengan duitnya nanti juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung steak di mana-mana. Ya. Itu namanya sama fitnah Jody. Dia saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung steak itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak. Katanya memang, bukan katanya. Konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Ya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak. Ya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu.
Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari judi. Karena ilmu dari saya, yang akan saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaannya jodi atau si Jaman ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu iyalah jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000, Ya. dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga kan dia dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Yang jelas, sampai hari ini, Warung Stick and Stick belum memberikan klarifikasi, maupun Jody Brotoseno juga belum memberikan klarifikasi. Padahal, tahun lalu, Pak Darso Arif, itu sampai bela-belain ke Jogja, untuk kemudian ke kantor Warung Stick and Stick, memberikan sebuah surat berupa pertanyaan-pertanyaan, yang mana dalam hal ini Pak Darso sebenarnya ingin mewawancara langsung pihak Warung Stick and Stick mengenai keterikatan antara Yusuf Mansur dengan Warung Stick and Stick ini, teman-teman. Seperti apa? Apakah sebagai investor atau bagaimana? Kalau memang sebagai investor, seperti apa Yusuf Mansur di sana? Apakah investor utama, investor satu-satunya, atau pemegang saham terbesar di Warung Stick and Stick? Atau mungkin Yusuf Mansur yang justru membangun Warung Stick and Stick? Ini tidak diketahui, karena sampai hari ini, sampai konten ini saya upload, teman-teman, tidak ada klarifikasi resmi dari Yusuf Mansur, Jody Brotoseno maupun pihak Warung Stick and Stick mengenai Warung Stick and Stick dan Yusuf Mansur. Padahal Yusuf Mansur sudah pernah mengatakan bergabung di Warung Stick and Stick di tahun 2010, ikut mengelola Warung Stick and Stick bersama Jody Brotoseno sejak tahun 2010. Di sini keanehannya, teman-teman. Di sini keanehannya menurut saya. Yusuf Mansur bisa bergabung di Warung Stick and Stick di tahun 2010. Namun, di tahun yang sama, di awal tahun yang sama, atau di akhir tahun 2009, di 2009 Yusuf Mansur ini berepresentasi investasi batubara di Masjid Darussalam. Di sana ada BMT, juga ada PT Adi Partner Perkasa. Lalu kemudian di akhir tahun 2009 atau di awal tahun 2010, investasi batubara ini mangkrak. Tapi anehnya Yusuf Mansur bisa berinvestasi di Warung Stick and Stick. Saya tidak mengatakan bahwa uang batubara itu diinvestasikan di Warung Stick and Stick, tidak. Tapi kalau kita bicara cocokologi atau kita bicara keanehan, ini sangat aneh, teman-teman. Kok bisa investasi batubara dan investasi-investasi yang lainnya mangkrak, tapi di sisi lain Yusuf Mansur justru bisa membuka bisnis, justru bisa berinvestasi. Dan keanehan yang lain, Yusuf Mansur mengatakan bahwa di saat COVID saja, mereka bisa membangun cabang sampai 10 cabang. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Bapak Iqbal bahwa kok aneh di saat usaha-usaha yang lain merangkak di waktu COVID, di fase COVID-19, Warung Stick and Stick justru sebaliknya, bisa membuka cabang di mana-mana. Nah, ketika pandemi, blessing malah. Ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 5, 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Sementara menurut Bapak Iqbal, dia juga ini karena backgroundnya pengusaha, jadi paham betul bahwa bisnis Warung Stick and Stick ya, kayak stick-stickan untungnya seberapa gitu. Bisnis kuliner untungnya seberapa. Kok bisa membangun cabang, 10 cabang ketika COVID-19, teman-teman. Duitnya dari mana? Dengan sangat jelas Bapak Iqbal mengatakan, ya dari Yusuf Mansur lah. Secara tidak langsung Bapak Iqbal mengatakan bahwa Yusuf Mansur menyuci uangnya, melakukan pencucian uang di Warung Stick and Stick. Inilah keanehan yang kemudian saya ungkapkan dalam konten ini. Saya juga akan tampilkan beberapa video sebagai pendukung dari pernyataan saya hari ini gitu. Intinya bahwa kami menyuarakan untuk memboikot Warung Stick and Stick, tidak lain dan tidak bukan. Selain bentuk tanggung jawab Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian bertanggung jawab, juga satu keanehan bahwa Warung Stick and Stick diduga kuat sebagai tempat Yusuf Mansur mencuci uang.
Cukup sekian dari saya Al-Walid. See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.